taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan taufiknya sehingga kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh dengan rahmat dan barokahnya ini, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita masih ada iman dan Islam kita di hati kita. Ini sebuah karunia, sebuah nikmat yang luar biasa yang harus sama-sama kita syukuri, yang mudah-mudahan dengan kita mensyukurinya, kita ditambah-tambah nikmat di atas nikmatan yang kita sudah dapatkan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman, insyaallah. Bapak-bapak jamaah Masjid Asy-Syakir yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa silaturahim lagi di tempat ini. Tempat-tempat tinggal kita nggak berjauhan, hanya mungkin kita sering ketemu di jalan, ketemu di masjid lain atau di geria atau di tempat olahraga ya. Jadi alhamdulillah kita sekarang ketemu di sini. Waktu beberapa hari yang lalu dihubungi Pak Dedi untuk silaturahim di sini. Ya, saya tanya temanya apa? Bebas ya. Nah, kalau bebas ini lebih susah kalau nah, cuman karena saya tuh terpikir mungkin juga Bapak sebagian di sini yang baik yang sekarang masih aktif maupun yang sudah sudah purna tugas gitu ya. Tentu pada masa-masa seperti ini, akhir-akhir tahun ya, biasanya yang hal yang menyibukkan itu adalah ya paling tidak yang saya lakukan ini pada masa-masa akhir tahun ini adalah melakukan evaluasi di tahun ini dan kemudian bagaimana merencanakan tahun depan. Nah, kemudian saya berpikir kalau kita itu dalam menjalankan usaha, menjalankan bisnis kita gitu ya, itu melakukan seperti itu. Jadi memikirkan, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, kemudian merencanakan apa yang akan kita lakukan, target-target di tahun depan gitu ya. Nah, apakah untuk nasib kita yang lebih menentukan, nasib kita kita sebagai hamba Allah, sebagai yang diberi tugas oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini tidak begitu penting, kita tidak merasa penting untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan di masa-masa berikutnya, sehingga kita bisa berharap ketika kita dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berharap kita dianggap sebagai hamba yang sukses menjalankan tugas, sukses menjalankan misinya oleh yang dibebankan kepada kita sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kemudian saya berpikir mungkin itu yang akan kita diskusikan di pagi hari ini dengan Bapak-bapak sekalian. Saya juga berharap bisa belajar dari Bapak-bapak dengan pengalaman dan ilmu yang Bapak-bapak miliki. Yang saya tahu, yang saya pahami, ada tiga hal yang penting, yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan itu di dalam segala hal ya. Yang pertama adalah bahwa kita harus memiliki arah yang benar. Jadi kalau di dalam bisnis, dalam usaha itu kita mesti memiliki visi yang benar, arahnya benar dulu. Sehingga kalau kita punya tujuan yang benar, orientasi kita benar, maka kita bisa berharap kita bisa sampai ke tujuan itu. Tapi kalau
Kalau kita sudah menetapkan tujuan itu sudah salah, maka, kemungkinan besar juga kita akan, tidak sampai pada tujuan itu. Nah, apa sebenarnya, tujuan kita ya, kita, hidup di bumi ini, di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan, bagaimana seharusnya orientasi kita ya di dalam hidup ini. Ada beberapa ayat yang saya, akan kutip di, kesempatan ini. Yang pertama adalah, ayat pada surat yang mungkin sering kita dengar, yaitu surat, Al-Qasas ayat 74. Nah, di dalam surat Al-Qasas ayat 74 ini, Al-Qasas itu surat ke berapa ya? 28. Bahasa Arab, agak susah. Bahasa Arab belum. Halaman berapa, Pak Agung? 394. Ayat 77 ya. Saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini menjelaskan ya bagaimana seharusnya orientasi hidup kita. Di sini disebutkan bahwa wabtaghi fima ataqallah, dan carilah pada, apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, dianugerahkan oleh Allah kepadamu, fima ataqallah. Jadi apapun yang diberikan Allah kepada kita, baik itu, fisik kita, kesehatan kita, waktu luang kita, rezeki harta kita, apapun itu, tenaga, energi kita, itu, ad-darul akhirah. Orientasikan semuanya itu kepada darul akhirah. Rumah, tempat yang nanti akan kita tuju itu adalah, darul akhirah. Kemudian dilanjutkan di sini, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Jadi, hidup kita di dunia ini, itu sepenuhnya mesti kita arahkan pada tujuan akhirat. Jadi bagaimana, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, rezeki, kesehatan, ilmu, kepintaran, dan sebagainya itu, semuanya mesti diorientasikan sepenuhnya kepada akhirat. Tujuannya itu adalah bagaimana kita bisa sukses di akhirat nanti. Adapun, dilanjutkan di sini dan, jangan lupakan nasibaka, bagianmu di dunia ini adalah, eee, karena dunia ini adalah ladangnya untuk akhirat, maka jangan sampai kemudian kita mengabaikan dunia ini, eee, padahal dunia ini adalah ladangnya akhirat. Bukan berarti ini ada pemisahan, ada sebagian tujuan dunia, sebagian tujuan akhirat. Enggak, ini sepenuhnya tujuan kita adalah untuk akhirat. Sedangkan, maksudnya di sini wala tansa nasibaka minad dunya ini adalah supaya kita ini, tidak melalaikan apa yang harusnya kita tanam di dunia ini, supaya kita bisa berharap panen di akhirat. Kalau kita lupakan, dunia ini sehingga kita kemudian, tinggalkan dunia, maka ya kalau kita nggak ada yang kita tanam, maka tidak ada yang panen gitu. Jadi, manfaatkan kehidupan di dunia ini, kesempatan kita hidup di dunia ini untuk, sepenuhnya supaya sukses di akhirat. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, apakah itu, pekerjaan kita atau, kehidupan sehari-hari kita, semuanya, ambil tujuannya itu adalah niatkan kita untuk supaya kita bisa, sukses nanti di akhirat.
Dan kemudian dilanjutkan di sini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah, selalu berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik. Kita ini kan Allah itu sudah terlalu banyak berbuat baik pada kita. Terlalu banyak hal-hal baik yang diberikan Allah pada kita yang sebenarnya kita nggak layak mendapatkan itu. Kita ini banyak menyalahi ya perintah-perintah Allah. Sering kita perintah-perintah Allah nggak kita taati. Kadang larangan-larangan juga kita terjang gitu ya. Dan itu kita lakukan seringkali juga dengan kesadaran. Kadang lupa, kadang lalai, tapi kadang juga dengan sadar. Mungkin pada saat kesendirian kita. Apakah kira-kira Allah nggak tahu dengan apa yang kita lakukan atau apa yang ada di dalam hati kita semua Allah tahu. Tapi apa yang kita lakukan, kedurhakaan kita itu tidak membuat Allah berhenti memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga Allah berharap di sini memerintahkan kepada kita supaya kita juga melakukan hal yang sama gitu. Dengan sesama hamba Allah, sesama makhluknya Allah, supaya kita juga berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah juga berbuat baik kepadamu. Sebagaimana Allah mencurahkan berbagai kebaikannya kepada kita, maka kita juga diminta untuk melakukan kebaikan juga kepada sesama. Walaupun mungkin sesama atau manusia itu sudah berlaku buruk kepada kita misalnya. Kita tidak seharusnya diharapkan di sini tidak membalasnya juga dengan kebaikan. Di sini disebutnya dengan kejahatan. Sehingga disebut wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Nah, itu ayat yang pertama ya. Jadi orientasi hidup kita ini harus pertama sepenuhnya dicurahkan hanya untuk bagaimana kita bisa sukses di dunia di akhirat, bagaimana kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara ahsin, selalu berbuat baik kama ahsanallahu ilaik. Kalau kita tuh berbuat baik mikirnya jangan bertransaksinya dengan orang. Kalau kita bertransaksinya dengan manusia, itu ketika kita berbuat baik kemudian kita dapat balasan yang buruk, itu kita berhenti, kecewa, ada kekecewaan. Tapi kalau kita tuh bermuamalahnya itu dengan Allah, maka apapun yang kita lakukan selama itu kebaikan, apapun respon dari orang, itu kita nggak terlalu peduli. Ya, yang kita lihat adalah kita berbuat baik ini untuk lillahi ta'ala, maka hanya Allah yang menjadi harapan kita. Sehingga dengan cara begitu kita bisa melakukan segala hal itu dengan enak gitu. Karena nggak berharap terhadap manusia. Kata Sayyidina Ali mengatakan bahwa aku belum pernah kecewa terhadap sesuatu kecuali ketika aku berharap pada manusia. Karena ketika kita berharap pada manusia, maka ya siap-siaplah kecewa. Siapapun itu. Ya kita sering lah pasti merasa seperti itu, kita berharap-harap pada orang, ternyata loh kok gitu. Nah, itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang ingin saya ikuti terkait dengan orientasi ini adalah ayat di surat Al-Isra. Surat ke-17 ya? 17. Surat ke-17 ayat ke-18 dan 19. Pak Nur, bahasa Arab Pak Nur, nggak ada terjemahannya. Mentok lah. Nggak ada kehabisan. Di tempat perempuan ada nggak Ustadz yang Al-Quran terjemahan masih ada? Habis. 284. 284. Oh, sama ya. Oh ya, boleh. Ayat berapa Ustadz? 18, 19. Oh, 18, 19. Mangga. Ustadz, bacain Ustadz. Halaman 284. Ayat 18, ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Ya, dua ayat ini memperjelas apa yang kita bahas di ayat sebelumnya tadi. Disebutkan di sini, man kana yuridul ajilah. Barang siapa yang menginginkan, yuridu menghendaki, ajilah. Ajilah ini sesuatu yang segera, sesuatu yang di depan mata, sehingga seringkali diterjemahkan sebagai dunia. Bahwa siapa yang menghendaki kehidupan di dunia, man kana yuridul ajilah, pengen yang segera-segera, pengen yang instan-instan, pengen yang duniawi, maka ajjalna lahu fiha ma nasya. Maka kami akan segerakan. Pengennya ajilah, maka akan ajjalna, akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya, bagi mereka yang menghendaki dunia itu, di dunia ini, tapi ma nasya, apa yang kami kehendaki. Jadi bukan yang dikehendaki oleh yang mencari dunia itu. Jadi barang siapa yang menginginkan yang segera-segera, barang siapa yang orientasinya adalah dunia, dia menghabiskan segala energi, segala waktunya, segala semua yang dia miliki itu untuk sesuatu yang segera tadi, yang duniawi tadi, maka kami akan segerakan. Allah akan memberikan, menyegerakan apa yang dia mau itu. Kalau dia maunya dunia, dia akan dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manasya, sesuai dengan kadar yang kami kehendaki. Jadi walaupun mereka atau manusia itu berusaha melakukan segala sesuatu yang diinginkan dari dunia ini akan diberikan, tapi ya sesuai dengan kadar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan disegerakan oleh Allah. Liman nurid, dan bagi siapa yang kami kehendaki. Jadi Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki dari orang yang maunya dunia tadi. Dan kadarnya juga sesuai dengan yang Allah tentukan. Jadi kalau orang itu maunya, orientasinya adalah kebahagiaan di dunia, maka baginya oleh Allah akan disegerakan apa yang dia mau itu, tapi sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan pada siapa yang dikehendaki Allah. Jadi bisa saja orang yang mati-matian mengejar dunia, dia nggak dapat juga bisa. Ya. Jadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan dia maunya 100 dapatnya cuma 5 atau 10 bisa juga. Tapi yang dilakukan oleh manusia itu menghabiskan semua energinya, orientasinya itu untuk dunia. Jadi Allah akan segerakan buat mereka, buat orang itu, buat manusia itu, apa yang dia kejar itu, tapi sebatas pada apa yang dikehendaki oleh Allah dan bagi siapa yang dikehendaki. Tapi kemudian karena orientasinya hanya yang segera-segera itu, kemudian dilanjutkan di sini tsumma ja'alna. Tsumma itu biasanya
melakukan sebuah kelanjutan tapi jaraknya agak jauh gitu. Kemudian ja'alna lahu jahannam. Kami siapkan bagi orang yang orientasinya dunia ini adalah jahannam. Dan dia akan yaslaha memasuki jahanam itu dalam keadaan madmumam madhura, tercela dan terjauhkan dari rahmat Allah, terusir. Jadi orang yang orientasinya itu hidupnya adalah dunia, mengerahkan semua energinya itu untuk dunia, maka Allah akan segerakan buat orang itu apa yang dia cari itu, tapi sebatas yang Allah kehendaki saja. Tapi nanti dia di akhirat nggak dapat apa-apa, bahkan dia dapat dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang terhina, gitu, tercela. Nah, ini kelompok yang pertama yang dijelaskan di ayat 18 ini adalah orang yang orientasinya dunia. Nah, kemudian di ayat yang ke-19 itu dijelaskan orang yang lain, kelompok manusia yang lain yang orientasinya itu adalah kehidupan akhirat. Jadi di sini disebutkan waman aradal akhirah, dan siapa yang menghendaki orientasinya itu adalah kehidupan akhirat, nggak berhenti di situ, wa sa'alaha, dan berusaha ke arah itu, sa'yaha. Jadi benar-benar bukan hanya ngomong saja orientasinya akhirat, tapi memang berusaha sekuat kemampuannya untuk mengarah ke situ. Jadi bukan hanya ngomong saya pengen bahagia di akhirat, orientasi saya akhirat, orientasi saya ini saya lillahi ta'ala dan sebagainya, tapi usahanya kurang, itu bukan yang dimaksud di ayat ini, bahwa wasa'alaha sa'yaha, dan berusaha benar-benar sungguh-sungguh ke arah itu, maka tambah lagi, ada syarat lagi, dan mereka itu, dan dia itu adalah mukmin, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari pembalasan, ya, hari akhir, bahwa segala sesuatu yang dia lakukan di dunia ini itu nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat, ya. Maka mereka itulah faulaika kana sa'yuhum masykura. Mereka itulah orang yang usahanya akan disyukuri, dibalas oleh Allah dengan lebih dari apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan. Jadi ini dua perbandingan biasa di dalam metode Al-Quran itu selalu membandingkan, ya, ketika berbicara surga, bicara neraka, berbicara orang baik, berbicara orang buruk. Jadi selalu banyak melakukan perbandingan seperti itu. Nah, ini adalah membandingkan dua kelompok manusia, yang satu orientasinya itu hidup dunia, maka Allah akan segerakan, Allah akan berikan. Jadi kalau melihat sekarang mungkin negara-negara misalnya Amerika, Israel, segala macam itu terlihat berhasil, terlihat maju, gitu. Ya memang seperti itu. Orang yang melakukan ada sebab-sebab, dia menjalani mengumpulkan sebab-sebab untuk sukses di dunia itu, dia akan mendapatkan itu. Tapi ya hanya sebatas yang dikehendaki oleh Allah, dan apa yang kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika Allah mau dihabisin, ya habis gitu. Tapi ya dia hanya dapat yang sekarang ini, yang ajilan gitu. Nah, sedangkan muslimin kalau mau unggul, ya harus mengikuti sebab-sebab itu, harus mengikuti pelajari teknologi dan sebagainya, supaya dia bisa ada perlawanan gitu, pertahanan, supaya di muka bumi ini bisa terjadi perdamaian. Nah, tapi di sisi lain ada kelompok manusia juga, kelompok hamba Allah yang orientasinya adalah akhirat. Walaupun orientasinya akhirat, tapi dia nggak tansa nasibaka minad dunia, tidak melupakan bagiannya, tugasnya di dunia ini, gitu. Bahwa dia ditugaskan di muka bumi ini sebagai khalifah, dia harus manusia ini harus menjalankan fungsinya, menjalankan misinya sebagai khalifah itu, ya bagaimana menjaga perdamaian, bagaimana menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi, berbuat baik kepada sesama manusia. Yang itu tidak bisa dilakukan kecuali kalau kita kuat. Bagaimana kita kuat? Ya kita harus punya ilmu yang tinggi, punya penguasaan sains teknologi, punya banyak hal yang harus kita lakukan sehingga muslimin ini bisa kuat
Di ayat yang lain disebutkan bahwa kalau tidak ada sekelompok manusia, sekelompok orang yang memiliki kekuatan, memiliki apakah itu kekuatan pertahanan, kekuatan apa, maka akan ada kelompok lain yang menghancurkan rumah-rumah ibadah, menghancurkan tempat-tempat berkumpulnya manusia gitu disebutkan di situ bahwa artinya kita harus memiliki kaum muslimin itu harus memiliki penguasaan termasuk umat pertahanan militer dan sebagainya, bukan untuk menyerang, tapi untuk supaya kita perdamaian ini bisa terjaga. Perdamaian itu bisa terjaga hanya kalau kekuatannya itu seimbang. Kalau kekuatannya itu nggak seimbang, pasti yang kuat ini akan mencaplok, menyerang yang lemah. Nah, seperti yang kita lihat sekarang gitu ya. Ketika misalkan kekuatan kaum negara-negara muslim itu lemah, ya yang kuat ini pasti akan berusaha untuk menguasai yang negara-negara yang lemah itu. Nah, kembali ke sini, di sini ditegaskan bahwa orientasi yang benar yang dikehendaki oleh Allah itu adalah orientasi kehidupan di akhirat, tapi jangan lupa tugas kita di bumi ini sebagai khalifah untuk menjaga perdamaian, menjaga wa ahsin kama ahsanallahu ilaik tadi, berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Nah, itu poin pertama ya. Poin pertama yang harus kita tetapkan ya, yaitu menetapkan arah yang benar. Orientasi kita harus benar dulu. Visi kita harus benar, yaitu menurut Al-Qur'an di sini adalah visi kita adalah visi kesuksesan di akhirat, bukan kesuksesan yang segera, yang instan yang sekarang ada di dunia ini. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua untuk kesuksesan itu adalah bagaimana kita kan kadang kita arahnya sudah benar tapi eksekusinya salah gitu. Jadi dan itu biasanya yang paling susah gitu. Kita wah ini visinya ini, tapi ketika dijalankan itu belok-belok mana-mana gitu ya. Nah manajemen eksekusi itu yang biasanya kalau ini ada Pak dosen di sini pasti sangat memahami yang biasanya diistilahkan dengan manajemen kinerja. Jadi sehingga kemudian banyak teori-teori dibuat oleh manusia untuk bagaimana mengelola eksekusi itu dengan memanage performance-nya. Nah, antara lain dengan misalnya dengan menentukan ukuran-ukuran ya, ukuran-ukuran kinerja, performance indicator gitu. Jadi yang kemudian dievaluasi setiap periodik ini. Secara periodik dievaluasi apakah ukuran-ukuran itu tercapai atau tidak. Karena katanya kalau tidak bisa diukur, maka sesuatu itu tidak bisa di-improve, tidak bisa ditingkatkan. Sehingga kita perlu membuat suatu ukuran-ukuran ya, apakah kita ini sudah mengarah yang lebih baik atau mengarah yang lebih baik ke arah tujuan tadi, atau malah justru mundur gitu. Kita ini sedang maju atau malah mundur dibanding misalnya sebelumnya gitu. Nah, itu kita perlu menentukan ukuran-ukuran itu. Nah, ukuran-ukuran itu terserah perlu ini ya, masing-masing mengukur diri sendiri bagaimana posisi kita sekarang, kemudian apa yang ingin kita tuju ke depan secara bertahap. Karena seringkali dan itu adalah amal yang paling disukai oleh Allah dan Rasul-Nya adalah sesuatu yang konsisten walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit. Asalkan itu dilakukan secara konsisten, istiqomah, walaupun sedikit, walaupun kecil itu lebih baik dibanding besar tapi habis itu terus kosong, besar terus kosong. Jadi itu nah ukurannya bisa macam-macam dan sebaiknya juga seimbang. Misalnya di dalam hal personal spiritual kita gitu ya. Misalnya saya mentargetkan di tahun 2024 ini kita bagi misalnya dalam berapa kuartal, 4 kuartal gitu misalnya. Di kuartal pertama ini
sama sholat saya harus misalkan tepat waktu minimal dalam 2 waktu subuh dan isya di masjid, misalnya gitu. Itu ada target-targetnya gitu. Nah, ketika ada target-target itu kita bisa ukur apakah tercapai atau enggak. Eee, saya baca Quran, misalkan 1 hari, sekian ayat misalnya, 1 minggu, 1 bulan, eee, berapa juz gitu ya. Terus kemudian hafalan kita misalnya mau ditambah dan seterusnya. Itu kita kalau kalau kita bisa, buat, itu kita bisa evaluasi. Tapi kalau kita nggak buat, ya kita nggak bisa evaluasi itu. Eee, apakah kita sudah pemahaman kita terhadap Al-Quran ini sudah lebih baik dibanding yang sebelumnya, ataukah, belum? Itu misalnya kita bisa ukur misalnya kita dengan, action-nya gitu ya, kita hadir di kajian-kajian misalnya, yang belajar tentang Al-Quran misalnya, atau apapun lah. Jadi kita bisa ukur, pencapaian kita itu dengan ukuran-ukuran tadi. Dan itu bisa kita lakukan pada yang lainnya juga. Termasuk juga karena untuk bisa, beribadah dengan baik kita harus sehat ya misalnya. Maka ukuran kesehatan juga kita bisa ini, buat gitu ya. Misalnya, saya harus olahraga tiap hari atau seminggu berapa kali gitu ya. Saya harus, eee, berhenti merokok misalnya gitu ya, dalam berapa lama gitu ya. Nah, apapun itulah, itu kan kita ukuran masing-masing lah. Jadi jadi, yang penting kita bisa tetapkan ukuran-ukuran itu dengan keluarga, misalnya kita perbaiki hubungan kita dengan istri, dengan anak, dengan misalnya, eee, paling tidak ada acara bersama di seminggu sekali atau apapun itu kita buat ukuran-ukuran itu dan semua itu kita orientasikan kepada kesuksesan di akhirat tadi. Apakah anak-anak kita ini sudah kita didik dengan benar supaya bisa, mengarah ke sana, mengarah sukses di dunia dan akhiratnya gitu. Nah itu, yang perlu kita lakukan kedua. Nah, eee, menentukan ukuran-ukuran dan kemudian mengevaluasinya. Nah kalau kita kita coba, ayatnya ya, itu antara lain di surat, Al-Hasyr ayat ke-18. Al-Hasyr itu 59 ya. Pak Agung dah. Halaman seberapa, Agung? 548. 548. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون. Di ayat ini menegaskan pertama yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah untuk apa? Untuk diseru supaya bertakwa kepada Allah. Jadi orang-orang yang sudah beriman di sini pada semua level. Artinya beriman itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang imannya tipis, ada yang imannya agak tebal dikit, ada yang nah ini semuanya dipanggil oleh Allah SWT. Wahai orang-orang yang beriman, walaupun imannya kecil, imannya tipis, maupun yang imannya sudah konsisten gitu ya, sudah menjadi mukmin.
Di dalam Al-Quran itu ketika menggunakan bahasa amanu itu saya sering memisalkan beda orang yang mungkin semua kita bisa bernyanyi di sini, tapi tidak semua kita adalah penyanyi. Jadi kita di sini semua ketika disebut orang yang beriman, orang yang memiliki iman, insya Allah kita semua memiliki iman. Tapi apakah kita ini sudah mukmin? Itu suatu derajat yang lebih tinggi. Artinya sudah iman itu sudah benar-benar menetap di kita, sehingga segala hal yang kita perbuat itu sudah mencerminkan keimanan kita. Seperti orang yang beda di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang memiliki sifat nifak dengan munafik, itu beda. Orang nifak atau orang yang melakukan dosa ajrom dengan mujrim itu beda. Kalau orang yang melakukan dosa itu ya kita semua melakukan dosa. Tapi ketika di sini disebut mujrim, pendosa, maka itu sudah ya profesinya melakukan dosa. Orang yang punya sifat nifak itu mungkin sesekali kita ada sifat-sifat itu ya, sifat-sifat karakteristik Allah di sini disebutkan sifat-sifat kenifakan itu mungkin ada, tapi mudah-mudahan kita bukan termasuk kelompok munafik. Munafik itu sudah mendarah daging. Makanya di dalam banyak hadis disebut Rasulullah SAW itu mewanti-wanti. Antara lain misalnya hati-hati dengan berbohong. Karena berbohong itu adalah sebuah dosa, keburukan yang apabila itu terus dilakukan, maka Allah akan menstempel orang itu sebagai pembohong. Di mana ketika sudah pembohong, maka itu akan mengarahkan kepada tempatnya di neraka. Jadi hati-hati dengan dosa yang kita lakukan terus-menerus. Kalau kita melakukan dosa, segera untuk kita sadari dan tobat sebelum distempel bahwa kita itu adalah pendosa. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang seperti itu. Sehingga di sini diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang sudah diperbuat. Jadi mengevaluasi kinerjanya, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan itu, apa yang sudah diperbuatnya itu untuk bekal di hari akhirat nanti. Maqaddamat lighad, apa yang akan diajukan, apa yang akan dihaturkan nanti di hari esok. Hari esok itu hari akhirat nanti maksudnya. Jadi apa yang sudah kita lakukan, apakah kita di bulan yang lalu misalkan, di tahun yang lalu itu kita sudah melakukan sesuatu yang kita bisa dengan bangga qaddamat, kita ajukan kepada Allah, ini yang aku lakukan. Apakah kita sudah bisa berani punya nyali untuk mengajukan itu, apa yang ini ya Allah yang sudah kita lakukan untuk hari akhirat. Kita mesti evaluasi terus gitu. Di setiap saat kita orang-orang yang beriman ini untuk wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Apa yang kita akan ajukan di hari akhir. Kemudian diingatkan lagi wattaqullah. Ingatlah, takutlah pada Allah, takwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha tahu apa yang kamu lakukan. Khabir itu lebih detail dari alim. Jadi makanya kalau di dalam di Arab itu ekspor itu khabir. Jadi tahu mendetail. Jadi Allah itu tahu dengan sedetil-detilnya apa yang kita lakukan. Jadi kita nggak bisa ini ya Allah yang telah aku lakukan. Kita makap nggak bisa. Karena Allah sangat detail tahu apa yang kita lakukan. Nah, ini ayat ini seharusnya menggugah kita supaya ya apapun yang kita lakukan itu kita mikir apakah aku akan punya muka, aku punya nyali untuk
mengajukan ini, apa yang kita lakukan ini pada Allah nanti di hari akhirat itu. Itu pentingnya kita melakukan evaluasi terus. Jadi yang pertama tadi arah yang benar, kemudian memanage kinerjanya itu dengan melakukan evaluasi terus, menentukan ukurannya dan mengevaluasi apakah ukuran-ukuran itu kita sudah capai atau belum. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah menjaga momentum kita supaya tetap untuk semangat. Kan kadang kita itu kan kalau dalam usaha kita nggak selalu berhasil. Kita kadang gagal juga ngelawan setan, gagal juga kita melawan godaan nafsu kita gitu untuk supaya kita mengarah ke sukses ke akhirat tadi itu kadang-kadang kita terpleset, namanya manusia. Setan dan nafsu itu musuh kita yang nggak selalu kita menang gitu. Makanya kita perlu selalu menjaga momentum, ya antara lain dengan cara kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, gitu. saling mewasiatkan, saling menasihati, saling memberikan semangat. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang memberikan semangat itu, memberikan semangat supaya kita ini jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah, walaupun sudah kejahatan kita itu sudah melampaui batas, tetap kita diminta untuk tidak patah semangat, tidak boleh putus asa. Dan bahkan Allah mengecam orang-orang yang berputus asa itu. Banyak sekali di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan itu bahwa seringkali kita gagal, ya, tapi di dalam Al-Quran disebutkan misalnya wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik dibanding dunia. Kelihatannya di sini si fulan ini kelihatannya enak banget gitu. Dia mungkin dia korupsi tadi nggak ketangkep gitu. Dia ini kok kayaknya enak gitu ini. Tapi selalu tanamkan di dalam hati kita bahwa akhirat itu lebih baik untukmu dibanding yang sekarang ini. Sehingga tetap jaga orientasi itu untuk kehidupan akhirat. Atau di dalam surat Al-Balad misalnya disebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya sungguh kami ini Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini fi kabad. Dalam kabad itu penuh dengan kesulitan-kesulitan, penuh dengan perjuangan. Kabad itu juga dari kata kabid itu liver, hati. Hati itu kan kerjanya luar biasa ya. Itu salah satu organ yang fungsinya paling banyak, hati. Dia tuh menetralkan racun, kerja keras terus itu hati. Liver itu. Nah, diibaratkan manusia itu diciptakan dalam kondisi yang terus berjuang itu. Jadi, tapi Allah nggak sendiri. Allah nggak biarkan manusia itu sendiri. Allah beri modal. Allah itu juga melihat apa yang dilakukan manusia. Allah berikan modal, Allah berikan petunjuk. Di ayat yang selanjutnya itu fadainu najdain. Allah berikan petunjuk jalan yang benar, jalan-jalan yang salah gitu ya. Nah, kemudian Allah di ayat yang selanjutnya memberikan semangat. Falak tahamal aqabah. Semangatlah. Hei, ayo daki Aqobah itu, menuju Aqobah itu. Kehidupan dunia ini disebut diartikan untuk sukses itu diartikan dengan Aqobah. Di ayat selanjutnya, wa ma adraka mal Aqobah. Apakah Aqobah itu? Nah, Aqobah itu di ayat yang selanjutnya disebutkan Aqobah itu pendakian itu adalah engkau membantu orang yang miskin, engkau mengangkat orang yang anak yatim. Jadi pendakian tadi, Aqobah tadi, perjuangan tadi itu adalah dengan cara kalau kamu mau sukses menghadapi perjuangan-perjuangan ini, bantu orang-orang yang lemah, bantu orang-orang yang tidak punya pelindung seperti anak yatim dan sebagainya itu. Maka dan kemudian saling menasehati dalam kesabaran bahwa hidup ini memang banyak perjuangan sehingga harus sabar gitu. Maka itulah nanti orang yang akan sampai kepada puncak, sampai kepada Aqobah tadi, puncak perjuangan hidup itu adalah orang-orang yang seperti itu, dikarakteristikan di dalam surat Al-Balad itu.
Dan terakhir, ayat yang terakhir mungkin di ayat surat At-Taubah ayat 105. Siap. Wakilan Pak Gum. 204. Surat ke-9. 105. At-Taubah 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن أسس Oh, 105. Wa qul i'malu. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Dan katakanlah, beramallah kamu, bekerjalah kamu, fasayarallahu 'amalakum, maka sayara itu akan dilihat secara detail oleh siapa? Oleh Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman. Jadi hendaklah kita semua ini melakukan sebanyak-banyaknya amal, sebanyak-banyaknya berbuat, nanti Allah akan melihat, akan menilai secara detail apa yang engkau lakukan itu. Dan di sini yang menilai bukan hanya Allah. Yang akan melihat amal-amal kita itu bukan oleh Allah, yaitu ada Allah, Rasul-Nya, dan orang beriman. Jadi kita diminta itu lakukan amal, selesai amal satu, amal berikutnya. Selesai, nanti Allah yang akan menilai, Rasul-Nya akan melihat, orang-orang beriman juga akan melihat. Jadi yang akan mengevaluasi kita itu bukan hanya diri kita sendiri, tapi Allah akan melihat, Rasul-Nya akan menilai, orang-orang beriman juga akan melakukan evaluasi, penilaian terhadap apa yang kita lakukan dibandingkan dengan niat kita, rencana kita. Gitu. Jadi evaluasi itu kalau tadi itu kita lakukan sendiri, itu harapannya kalau kita melakukan menghisap sendiri, harapannya ketika dinilai oleh orang itu sudah lebih baik ya dibanding kalau kita lepas aja gitu ya, kita nggak pernah menghisap diri sendiri, kita nggak pernah menilai apa yang sudah kita lakukan, kita nggak pernah mengevaluasi, maka ya kemungkinan kita akan jebol itu akan gagal, itu akan semakin besar gitu ya. Sehingga kalau kita mau ujian, kita try out dulu kita itu untuk mengevaluasi apakah sebenarnya kita sudah baik atau belum sih. Kalau belum baik ya kita perbaiki. Jadi kalau belajar lagi gitu ya, dan sebagainya. Tapi kalau sudah kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebanyak-banyaknya amal yang berorientasi akhirat, karena di sini menggunakan amal ya. Jadi perbuatan itu bisa menggunakan kata amal, bisa juga menggunakan kata fi'il, if'al gitu. Kalau amal itu biasanya adalah yang orientasinya akhirat. Tapi kalau if'alu tadi misalnya katanya if'alu itu bisa orientasinya pada dunia, juga bisa menggunakan kata if'alu. Yang di sini wa qul i'malu, beramallah. Maka orientasinya pada akhirat,
Nanti Allah, dan bukan hanya Allah yang akan menilai, tapi Rasul dan para orang yang beriman itu akan menilai itu. Dan kemudian apa namanya, ayat disebutkan wasaturadduna. Wasaturadduna itu artinya nanti kelak gitu ya, kamu akan dikembalikan. Jadi untuk membuktikan apakah kita ini sudah berhasil atau tidak, itu nanti pembuktian itu nanti gitu di hari nanti pas hari kebangkitan nanti itu. Apakah apa yang kita lakukan itu, hisab yang sebenarnya itu akan kita dapati, kita nanti ada yang diilustrasikan dengan pemberian kitab gitu, dengan kitab amal-amal kita gitu. Karena itu yang nanti akan kita ketahui, rapor kita itu nanti di hari kebangkitan. Tapi di surat Al-Isra itu disebutkan Iqra kitabak kafa binafsika bacalah kitabmu itu sendiri. Jadi nanti disarankan baca sendiri ya. Kafa binafsika cukup bagimu untuk menilai dirimu sendiri. Jadi nanti baca ini dan kamu nggak akan bisa menolak gitu. Apa yang sudah kamu lakukan kamu nilai sendiri. Nah, di sini disebutkan wasaturadun nanti kamu akan kembali kepada Allah dan akan mendapatkan apa yang dan akan dikabarkan yunabbi hukum itu akan diberitakan kepada setiap manusia apa yang hasil dari penilaian itu. Kalau baik ada kompensasinya, ada ujrohnya gitu ya, ada reward, ada punishment gitu ya, itu pasti akan kamu dapatkan Pak Yunabbi hukum gitu ya. Pasti kamu akan dapatkan nanti hasil dari apa yang kamu tanam di dunia ini. Karena itu di sini teruslah berbuat, teruslah evaluasi, sering-sering evaluasi dan tingkatin. Mudah-mudahan nanti ketika kita kembali pada Allah, kita bisa dengan confident menyerahkan ini amal-amalku, dan kita dikasih catatan amal itu juga dengan perasaan bahagia. Di surat Al-Haqqah itu disebutkan gambaran orang yang menerima kitabnya dengan bangga itu, dengan ketika terima kitab itu ditunjukkan ini kitabku, dipamer-pamerkan gitu dengan bangganya. Tapi yang kitabnya buruk bahkan menerima itu dari belakang gitu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menerima kitab itu dengan perasaan bahagia insyaallah. Wallahu a'lam.